Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan ini perkenankan saya Niswatun Barara atau Niswah ingin berbagi apa yang sudah dikaji, apa yang sudah dibaca dan ditelaah dari beberapa referensi yang membahas tentang metode memahami Al-Quran. Semoga apa yang kita kaji bersama-sama hari ini bisa menambah pengetahuan, pemahaman kita, sehingga semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran yang pada akhirnya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon apabila ada beberapa materi yang nanti disampaikan kekeliruan atau kesalahan atau kekurangan, sekiranya mohon menjadi bahan koreksi untuk saya pribadi. Husain Ja'far Al-Haidar dalam kajiannya berkata bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz secara utuh. Namun ketika sudah turun ke bumi, maka ada nilai-nilai kebenaran yang bersifat ilahiyah yang mustahil ditangkap secara utuh oleh kita di bumi. Nah, oleh karena itu, kebenaran yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita akan memiliki penafsirannya sendiri terhadap Quran yang penafsiran kita itu hanya bersifat mendekati kebenaran. Namun kebenaran yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu pemahaman kita terhadap Al-Quran harus terus digali, harus terus dikaji, dan sehingga kita tidak boleh berhenti untuk terus mencoba memahami dan mendalami Al-Quran. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karomallahu wajhah, bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, itu ibarat seperti kita membuka serat-serat dalam bawang. Ketika kita buka serat pertama, maka di dalamnya kembali serat itu, yang artinya kita akan menemukan lapisan-lapisan selanjutnya. Nah, begitu seterusnya dalam mempelajari Al-Quran, yang harus disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan harus disertai juga dengan kerendahan hati dalam mempelajarinya. Baik, sebelum kita memahami tentang metode untuk memahami Al-Quran, saya mengutip dari Ahmad Zofir Zuhuri. Beliau adalah pengasuh pesantren Luhur Baitul Hikmah di Malang, Jawa Timur. Dalam kajiannya beliau berkata bahwa ada 3 isi dalam Al-Quran yang harus kita pahami, yaitu yang pertama makosidnya atau maksud tujuan diturunkannya Al-Quran. Ada 3 poin dalam hal ini, tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama itu menyampaikan syariat atau Islam, syariat Islam yang pada ujungnya akan bermuara melahirkan ilmu fikih. Yang kedua menyampaikan akidah atau iman yang pada ujungnya akan bermuara itu akan menampilkan ilmu tauhid. Dan yang ketiga itu menyampaikan moral atau akhlak yang kita sering sebut ihsan, yang ujungnya akan bermuara melahirkan ilmu tasawuf. Dalam Al-Quran yang kedua, isi yang harus kita pahami itu adalah kaifiat atau tata cara agar sampai kepada suatu tujuan. Memahami bahkan mengamalkan syariat, akidah, dan akhlak, karena di dalamnya Al-Quran menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara birrul walidain pada konsep akhlak, kemudian bagaimana juga takaran mengeluarkan zakat fitrah atau takaran bersedekah dan lain sebagainya. Nah, kemudian isi yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita pahami selain maksud dan kaifiat, yang ketiga itu terakhir barohin atau bukti-bukti mengapa Al-Quran diturunkan dan mengapa umat terdahulu dihancurkan. Kenapa? Supaya bisa diambil hikmah oleh kita yang hidup saat ini. Nah, jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa bermazhab kepada mufassirin atau orang-orang yang menafsirkan Al-Quran atau pewaris Nabi, karena kita harus mengikuti ulama sebagai perahunya. Seperti itu. Ketika Al-Quran turun, itu tidak dalam ruang sejarah yang kosong, namun ada ruang sejarah yang melingkupi turunnya Al-Quran, dan ruang yang melingkupi itu sering kita sebut dengan istilah asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul menjadi penting untuk kita ketahui dan kita pahami ketika akan menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran, sehingga
kita memahami asbabun nuzul tidak hanya dari segi teks secara harfi, sehingga ketika kita memahami Al-Quran tidak hanya memahami dari teksnya saja atau secara harfiah, tapi juga kita bisa menafsirkan secara kontekstual atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Dengan mempertimbangkan teks dan konteksnya, melihat asbabun nuzulnya, kita akan menjadi lebih tahu apa maksud dari ayat tersebut. Pada umumnya, seorang mufassir atau yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak hanya berpegang pada satu pendekatan saja ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pendekatan itu lebih menekankan pada strategi, sedangkan metode itu lebih menekankan pada tekniknya. Abdullah Said dalam bukunya Al-Quran Abad ke-21, Tafsir Kontekstual, beliau mencatat ada 5 pendekatan yang bisa digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu pendekatan berbasis linguistik, kemudian yang kedua pendekatan berbasis logika, yang ketiga pendekatan berbasis tasawuf, yang keempat pendekatan berbasis riwayat atau pendekatan riwayat, dan yang kelima itu pendekatan kontekstual. Baik, kita akan membahas secara rinci kelima pendekatan yang tadi sudah dipaparkan. Yang pertama yaitu kita bisa memahami melalui pendekatan berbasis linguistik. Linguistik artinya dari sisi bahasanya, mengingat Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam media bahasa. Nah, cara yang paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara konvensional telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab tak ada yang dapat dipahami dari Al-Quran. Jadi dalam sebagian lafaz dalam bahasa Arab itu kadang juga memiliki makna hakiki atau makna literalnya, makna sebetulnya, atau juga sekaligus makna majazi atau makna metaforanya. Nah, dalam konteks makna hakiki, sebuah lafaz ada kemungkinan memiliki makna syar'i, makna urf atau konvensional, dan makna lugawi atau etimologis sekaligus. Contohnya secara literal, misalkan kata tangan yadullah dalam Al-Quran bermakna contohnya kata tangan bermakna salah satu anggota badan. Tapi secara metafora tangan juga bisa bermakna sebuah kekuasaan atau kudroh Allah. Kan ada dalam Quran yadullah, itu bukan makna tangan secara fisik, tapi bisa dimaknai secara metafora, yaitu kekuasaan atau kudroh Allah. Selanjutnya yang kedua pendekatan yang bisa kita ambil untuk memahami Al-Quran yaitu pendekatan logika, yang kadang pendekatan ini juga sering dihubungkan dengan kecenderungan untuk menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan atau menjelaskan hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar dengan cara tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan sains modern. Misalnya, kita bisa memaknai batu-batu dari sijil itu yang dibawa oleh burung-burung ababil sebagai mikrobia atau virus pembawa penyakit. Pendekatan yang ketiga yang bisa kita ambil yaitu pendekatan berbasis tasawuf. Memiliki 2 tingkatan makna, yakni makna lahir dan makna batin. Contoh prakteknya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a linnas." Menurut At-Tusari, makna lahir dari awwala bait adalah bangunan pertama yang didirikan untuk beribadah, yakni Ka'bah. Sedangkan makna batinnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan beriman kepada beliau siapa saja yang Allah telah menetapkan tauhid di dalamnya. Adapun kecenderungan teoritis dalam tafsir-tafsir kaum sufi termasuk kategori ro'yu atau hasil pemikiran, hasil interpretasi. Selanjutnya pendekatan yang keempat yaitu pendekatan riwayat. Nah, riwayat ini bisa diambil dari riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan dalam menjelaskan makna Al-Quran yang secara global atau menghususkan hal yang umum, membatasi hal yang mutlak, menjadi sumber informasi tentang kondisi spesifik yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran atau yang sering kita sebut dengan asbabun nuzul. Tapi di sisi lain ada juga para pendapat ahli tafsir bahwa selain dari riwayat Rasulullah juga sebagian diambil dari riwayat para sahabat dan sebagian lagi diambil dari riwayat para tabi'in. Contohnya ketika banyak membahas tentang makna kursi,
wasi'a kursiyyuhus. Nah, dengan memperhatikan kesesuaiannya, seperti pendapat dari At-Tabari memaknainya Al-Kursi itu bukan sesuai riwayatnya, itu beliau memaknai sebagai pengetahuan atau ilmu yang didasarkan pula pada salah satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang terakhir yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya di lingkungan mereka dan pada waktu hidup mereka. Nah, jadi pendekatan ini berpandangan bahwa petunjuk Al-Quran itu tidak cukup hanya dicari di dalam teksnya saja, namun harus ada usaha juga untuk memahami konteks sejarah saat ayat Al-Quran tersebut diturunkan, baik konteks sejarah keadaan sosialnya, keadaan politik, keadaan ekonomi, budaya, dan yang lain sebagainya. Ada pendekatan lain menurut pendapat yang lainnya dalam memahami Al-Quran menurut Ahmad Dhafir Zuhuri, bahwa kita bisa memahami Al-Quran melalui pendekatan fikhiyah, yaitu ada beberapa poin, ada 4 poin, diantaranya yang pertama yaitu dengan cara ibaratun nas atau makna tekstual. Ibaratun nas, makna tekstual. Jadi pemahaman yang diambil berdasarkan makna asal sebuah teks atau nas Al-Quran karena sudah jelas makna yang terkandung. Seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sana jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba jelas dua hal yang berbeda. Artinya ada mumasalatul ba'i biriba, bahwa praktek riba boleh jadi ada dalam jual beli, namun dua hal ini berbeda. Pendekatan fikih selanjutnya yaitu isyaratun nas atau makna kontekstual, yaitu pemahaman yang diambil berdasarkan konteks nas Al-Quran yang secara implisit terkandung makna lain dari makna teksnya, yaitu makna kontekstual. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada dua perintah untuk kita taat, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW di satu sisi, dan taat kepada pemimpin di sisi lain. Ini tidak mungkin dipahami secara harfiah atau secara makna semantik. Taatlah kepada Allah dan Nabi, ini jenisnya adalah jelas mutlak, bagaimana cara mentaati Allah dan Nabi, bagaimana cara menjalankan agama secara syumuli atau secara menyeluruh, komprehensif atau holistik. Tentu kita bisa memahaminya dengan wa ulil amri minkum, taati ke pemimpin. Nah, taat kepada Allah dan Rasulnya itu sebagai simbol kita beragama, kebenarannya itu mutlak, sementara taat kepada pemimpin, imam atau ulama atau pejabat dan sejenisnya itu berarti kita bernegara dan sifatnya itu tidak mutlak. Tapi di sana ada muqayyad atau syarat dan ketentuan berlaku selama pemerintah atau pejabat atau ulama pimpinan tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama. Pendekatan fikih selanjutnya dalam memahami Al-Quran yaitu dalalatun nas. Artinya kita bisa mengetahui dari makna analogis atau kias. Nah, pemahaman ini berdasarkan analogi yang paralel, senilai atau setara yang disebut dengan kias tamsili, atau lebih tinggi atau superlatif yang kita sebut dengan kias aulai. Nah, misalkan pada ayat yang masyhur tentang birrul walidain yaitu wala taqul lahuma uffi wala tanahuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua, jangan membentak kepada keduanya, akan tetapi berkatalah yang halus yang menunjukkan ketinggian akhlak dan budi pekerti. Timbul pertanyaan, di Al-Quran kan dikatakan tidak boleh berkata atau membentak. Nah, kalau begitu apakah memukulnya boleh? Atau mengusirnya boleh, atau menyengsarakannya yang boleh? Tentu jawabannya tidak. Nah, disinilah berlaku kias tamsili.
atau yang setara, yang senilai dengan yang setara dengan menghardik, membentak, dilarang apalagi melebihi dari itu. Istilahnya kan berkata saja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi mencaci dan lain sebagainya, atau yang setara dengan kalimat seperti itu analoginya. Pendekatan fikih selanjutnya yaitu iqtidaun nas, artinya makna sisipan. Pemahaman terhadap nas Al-Quran setelah diberi kata sisipan. Sebab kata sisipan nas itu sulit dipahami. Contohnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Pada konteks ini kan artinya diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Bentuk haramnya tuh bentuk haram yang bagaimana? Apakah memijitnya haram, merawatnya haram, memeluk atau menciumnya haram? Tentu saja bukan itu yang kita maksud. Nah, maka untuk memahami ayat tersebut kita perlu menyisipkan satu kata, yakni hurrimat alaikum nikahu ummahatukum. Jadi kita menyisipkan kata nikah di dalamnya, yang artinya bisa kita pahami bahwa yang haram bagi kita adalah menikahi ibu kita. Jadi menciumnya, memeluknya, atau memijitnya ketika sakit, merawatnya itu bolehnya. Artinya dalam konteks ini kita perlu menyisipkan satu kata atau iktido. Ya, tanpa menyisipkan satu kata di dalamnya, tidak mungkin kita memahami Al-Quran atau ayat tersebut secara utuh. Setelah tadi kita membahas 4 poin tentang pendekatan fikih dalam memahami Al-Quran, jadi kesimpulannya dalam memahami Al-Quran itu ada kalanya ayat-ayat itu kita pahami dengan cara ibaratun nas atau sesuai makna harfiahnya, sesuai makna semantiknya atau makna aslinya. Namun di sisi lain ada kala kita memahami ayat tersebut dengan cara isyaratun nas atau bermakna kontekstual. Nah, kemudian juga di satu sisi juga kita memahami ayat tersebut bisa dengan cara dalalatun nas. Jadi kita harus memperhatikan kias atau cara pengambilan kesimpulannya itu dengan cara mengkiaskannya atau menganalogikannya. Nah, yang terakhir kita bisa memahami ayat Al-Quran tersebut dengan cara menyisipkan satu kata yang tadi dijelaskan seperti prinsip iqtidaun nas beserta contohnya. Teman-teman, setelah kita menyimak beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam memahami Al-Quran, kesimpulannya adalah yang paling penting kita tidak mungkin dengan asal-asalan atau dengan serampangan memaknai apalagi berfatwa atas nama Al-Quran, sementara kita sendiri masih belum memahami atau menguasai disiplin ilmu yang mampu menunjang kita untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Semoga kita semua dicahayai oleh Al-Quran sampai yaumil qiyamah dan mendapat syafaatnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak koreksi, masih banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan wa atubul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.